Oke, kita langsung lihat ini materinya saya lihat di YouTube ini dan lumayan jelas ya penjelasannya, mungkin bisa saya ulas kembali gitu. Oke, ini saya ambil dari YouTube. Jadi kita akan melakukan perhitungan matematis terhadap metode Fuzzy-Mamdani ya. Jadi ada inputannya ada 2, outputnya 1 output ya. Nah, ini contoh yang apa ya? Lumayan sederhana gitu karena inputnya cuma 2 input ya. Oke, kita lihat studi kasusnya. Nah, ini ya, kita langsung aja ke studi kasusnya. Nah, ini ada sebuah inkubator telur ya, yang akan dikendalikan suhunya dengan cara menambahkan putaran kipas. Putaran kipas ini akan diatur berdasarkan suhu dan kelembapan yang diperoleh dari sensor suhu dan kelembapan, kemudian diintegrasikan pada inkubator tersebut. Nah, jadi ini penelitiannya menarik ya. Ini adalah salah satu contoh Internet of Things ya. Nah, dengan memanfaatkan metode fuzzy inference system ini. Jadi ada inkubator telur gitu kan. Biasanya kan orang melakukan secara apa ya manual gitu kan ya, manual. Nah, ini kita lakukan secara otomatis ya dengan tadi dengan istilahnya Internet of Things ya, di mana di dalamnya itu menggunakan metode fuzzy. Nah, jadi dia itu ada indikatornya itu ada suhu dan kelembapan. Nah, dan di mana suhu dan kelembapan itu dikendalikan oleh namanya putaran kipas. Jadi putaran kipas ini berdasarkan suhu dan kelembapan. Nah, di sini di mana untuk inputan ini diperoleh dari sensor suhu. Jadi nanti putaran kipas itu menyesuaikan dengan berapa sih suhu dan kelembapannya. Jadi di sini kita memerlukan metode fuzzy ya. Nah, di sini putaran kipas ini akan diatur besarannya menggunakan metode fuzzy-Mamdani. Jadi outputnya itu adalah berapa besarnya putaran kipas itu berdasarkan suhu dan kelembapannya ini. Nah, ini akan diuji kasus jika inputannya itu suhunya 36 derajat Celcius dengan kelembapan 46,3%. Nah, berapakah putaran kipasnya ini gitu kan ya? Nah, seperti itu. Jadi bisa kita gunakan fuzzy ya supaya kita tahu berapa sih putarannya ini yang pas jika suhunya itu 36, kelembabannya itu 46,3%. Ya, kita lihat. Selanjutnya, oke. Nah, yang langkah kita yang pertama itu ya, pertama kita analisis dulu ya, inputannya apa, outputnya apa ya. Kemudian kita tentukan suhu itu rentangnya dari berapa sampai berapa. Nah, kalau di sini tuh suhu itu rentangnya dari 26 sampai 50. Kemudian kelembapan itu rentangnya dari 0 sampai 100. Kemudian ada outputnya itu adalah putaran kipas ya, saya nggak tahu ini satuannya apa, kalau orang ini bikinnya dari 0 sampai 250, mungkin ada standarnya, saya nggak tahu ini apa satuannya ya. Jadi ini ya outputnya itu nilainya dari 0 sampai 255. Ini ya di input tadi suhu, kita bikin rentang nilainya ya, dari 26 itu paling kecil ya, terus maksimalnya 50 seperti itu ya rentangnya. Kelembapan ya paling kecil 0, mungkin paling tinggi itu 100. Outputnya ini nilainya 0 sampai 255 ya. Kita lanjutkan. Oke, nah
Kalian tuh kedengaran nggak yang dari YouTube ini, suara YouTube? Atau nggak kedengaran apa nggak? Kalau suaranya dari YouTube ini? Jadi kan saya muterin YouTube tuh, kedengaran nggak? Enggak ya? Enggak ya. Oke, kalau nggak kedengaran ya ini ya, sebentar saya aja. Nah, jadi step kedua ya, tadi kan kita analisis ya, yang mana inputnya, yang mana outputnya, kemudian rentang nilainya berapa. Nah, step yang kedua adalah kita membuat input fuzzy dan representasi, grafik representasinya ya. Nah, gimana sih Mbak ada nanya, Bu, ini bikin grafik representasi ini fuzzy itu gimana sih, Bu? Oh ya, bisa gambar manual, bisa bikinnya itu dari MATLAB ya. Jadi mungkin kalian saya tuh nggak punya MATLAB ya, karena MATLAB itu kan ada lisensinya ya. Biasanya kan orang kalau MATLAB itu pakai apa ya, crack-kan ilegal sih. Saya nggak punya ya, saya sudah install MATLAB. Nah, jadi bisa kita gambarkannya itu pakai MATLAB. Oke, step dulu tadi ya, kita membuat input fuzzy ya. Kita mulai dari input suhu. Jadi suhu tadi kan rentangnya dari 25 sampai 50 ya. Nah, di sini di dalam ini kita klasifikasikan lagi ya. Kita bikin misalnya sangat dingin itu berapa, dingin itu berapa, normal itu berapa, panas itu berapa, sangat panas itu berapa gitu ya. Ini pakar yang tahu. Kayak ini kalau kita mau bikin rentang-rentang nilai, kemudian klasifikasi rentangnya itu mungkin bisa tanya ke pakarnya. Nah, misalnya seperti ini. Gedein. Ntar, gedein layarnya. Oke, nah. Ini input suhu ya, sangat dingin. Sangat dingin itu dari 25 sampai nah ini ya. Jadi kita tuh ada sangat dingin ya, 25 sampai 32. Di sini orangnya bikinnya ya 25 sampai 32. Kemudian dingin itu dari berapa nih? Dari 30 sampai 37. Nah, jadi sangat dingin itu rentangnya dari 25 sampai 32. Dingin itu 30 sampai 37. Terus nanti ada yang nanya gini, Bu, ngapa Bu dingin kok nggak mulai dari 32 aja? Nah, mesti ingat kan ya prinsip dari representasi dari grafik ini. Nah, misalnya seperti ini. Sangat dingin itu kan dari 25 sampai 32. Kemudian dingin itu 30 sampai 37. Coba kita lihat grafik ini. Nih. Dingin itu dari 25 sampai 32. Kemudian sangat dingin itu nilainya dari 25 sampai 32 nih ya. Ya. Kemudian dingin itu 30 sampai 37 ini ya, dan kelihatan 30 sampai 37. Nah, nanti di sini kalau ada suhunya itu 31 misalnya ya. 31 tuh di sini kan ya. 31. Nah, jadi 31 itu bisa kita katakan dia itu sangat dingin ya, dengan fungsi derajat keanggotaannya itu 0,5. Bisa juga kita katakan bahwa 31 ini bisa juga kita katakan dia itu dingin dengan derajat keanggotaan 0,5 seperti itu. Jadi kalau kan rentangnya itu dari 25 sampai 32. Terus kalau ada suhu 31, orang kan bingung. 31. Nah, 31 itu kan ya hampir-hampir dingin juga gitu kan. Nah, jadi dia bisa dikatakan dingin dengan derajat keanggotaan 0,5, dia masih juga bisa dikatakan sangat dingin dengan derajat keanggotaan 0,5 gitu. Jadi ya kalau suhu 31 itu dia punya dua nilai ya, bisa sangat dingin, bisa dingin seperti itu. Kemudian normal ya, normal suhunya dari 35 sampai 42. Nah, jadi nanti ada suhu 36 ya. Suhu 36 itu bisa kita katakan dingin, juga bisa kita katakan normal ya, tergantung average functionnya. Kemudian panas. Panas itu nilainya ini ya, 40 sampai 47. Sangat panas dari 45 sampai 50. Nah, jadi di sini representasi grafiknya ya untuk yang
sangat dingin karena dia mulai dari sini ya 25 sampai ini. Jadi bentuknya itu adalah bahu ya, representasi ini. Kemudian dingin. Dingin itu 30 sampai 37 ya. Di sini orang dia menggunakan representasinya adalah ini ya, yang trapesium gitu ya. Trapesium. Mungkin di rentang tersebut misalnya suhu berapa nih ya? Anggap aja suhu 32, suhu 32 sampai suhu 35 ini dikatakan dingin dengan derajat keanggotaan itu 1 ya. Saya digunakan trapesium. Normal ini juga ya dari apa nih? Suhu 37 sampai suhu 40. Nah, ini dia dikatakan normal dengan membership fungsinya 1 ya. Ini juga panas. Panas suhunya itu 42 ya. 42 sampai 45. 42 sampai 45 ini dengan derajat keanggotaannya 1 ya. Jadi dari suhu 42 sampai 45 itu mutlak kita katakan itu panas, derajatnya 1 nih ya. Kemudian dari suhu 47 ke atas dia itu sangat panas dengan derajat keanggotaan 1 begitu ya. Kemudian selanjutnya kita punya ini ya, input kelembapan. Nah, jadi kita bagi juga, kita klasifikasiin ya. Jadi di sini ada sangat kering 0 sampai 40 nih. 0 sampai 40. Kemudian 0 sampai 40 nih ya. Kemudian kering ya 30 sampai 50 ya. Jadi di sini ada perpotongannya ya. Sangat kering itu 0 sampai 40, kering itu 30 sampai 50. Sehingga nanti ada nilai 35 ya. 35 itu ya bisa kita katakan ya itu sangat kering dengan derajat keanggotaan 0,5. Bisa juga kita katakan kering ya, ini juga ya, karena kan dia berada di sini ya. Karena dia berada di sini ya, oke saya besarin. Nih, karena dia berada di sini nih, tengah-tengah ini ya. Misalnya suhu 35 gitu kan. Jadi dia itu bisa kita katakan di sini ya. Kalau ini perpotongan dengan representasi grafik sangat kering, nah di sini dengan nilai 0,5 sehingga suhu 35 itu bisa kita katakan dia itu sangat kering dengan membership function yaitu 0,5 ya. Kemudian juga bisa 35 ini dia perpotongan di sini juga nih. Bisa kita katakan kering dengan membership function yaitu 0,5 ya. Kemudian normal itu dari berapa sih? 45 sampai 70. Kemudian lembab itu 60 sampai 90. Nah, ya. Kemudian sangat lembab itu 80 sampai 100. Sehingga di sini kalau untuk yang sangat lembab ini suhu 90 sampai 100 itu derajat keanggotaannya 1 ya. Kalau yang kayak lembab kayak gini nih, yang lembab suhu berapa nih? Nih, kita lihat di bawah nih ya. Kita tarik ke atas. Nah, ya, suhu 70 sampai suhu 80. Kita katakan ini membership function 1 ya. Artinya dia tuh suhunya lembab, membership functionnya itu adalah 1. Jadi nggak ragukan lagi. Kemudian sama juga kayak normal ini ya. Dari suhu berapa ini? 50 sampai suhu 60 dikatakan normal dengan membership functionnya 1. Jadi nggak diragukan lagi bahwa suhu dari suhu 5 berapa nih? 50 ya. Dari suhu 50. 50 ini berapa nih? 60 ya, 60 ya. 50 sampai 60 ya. Nggak kelihatan sih. 50 sampai 60. Ya, 50 sampai 60 itu 1 membership functionnya normal ya. Kalau kering ini dari 45. Ini berapa sih nih? 45 ya. Nah, ini
suhu yang kering ini nggak kelihatan ya, 10, 20, 30, 40 ya. Oh, kering ini dari ini ya. 45 nih, dari 45. Oke, nah itu kita bikin ya. Selanjutnya, nah ini outputnya. Tadi kan outputnya itu putaran kipas rentangnya dari 255 sampai 0 sampai 255. Jadi bisa kita ini ya, bisa kita tentukan nilai-nilainya. Oke, nah ya, untuk output ini, nah jadi kita bagi di sini sangat lambat, normal, cepat, sangat cepat. Nah, jadi bisa kita lihat di sini di grafiknya ini ya. Jadi kalau sangat lambat itu dari 0 sampai berapa sih ini? Nggak jelas ya. Dari 0 sampai 51 mungkin ya. Kemudian lambat ini berapa ya? Dia nggak terlalu ditulisnya ya. Oke, saya putar dulu, mungkin kita putar dulu ya. YouTube-nya ini. Oke, ini dia nggak terlalu dia jelasin ya. Berapa sih rentangan bisa kita lihat dari ini grafik ini. Dari grafik ini yang bisa kita lihat, misalnya sangat lambat itu dari 0 sampai 51. Kemudian ini anggap aja ya lambat itu misalnya berapa sih? Mungkin 30 ya, mungkin 30 sampai 102 ya. Kemudian normal itu mungkin ya, karena kira-kira aja ya, karena dia nggak terlalu jelasin berapa sih rentang-rentangnya gitu. Ini ya karena ini tergantung pakar ini ya, yang menentukan berapa sih rentang-rentang itu. Mungkin yang normal ini sekitar sekitar berapa ya yang normal ini mungkin 80 ya, saya kira-kira aja ya, mungkin sekitar 90 sampai 150. Kemudian cepat ini ya sekitar 130 sampai 200 ya. Kemudian yang sangat cepat ini ya kira-kira aja nih, kalau dari grafik ini saya lihat dari 80 sampai 245 seperti itu ya. Oke, selanjutnya tahapan berikutnya yaitu membuat persamaan garis ya. Jadi kita sudah menggambarkan ini ya, representasi dari grafik ya. Nah, jadi kita buat persamaan garis pada grafik input suhu dulu ya di sini. Nah, ini di sini representasi grafiknya tadi ya, ada ya sangat dingin, atau panas, sangat panas. Nah, yang pertama kita bikin dulu nih yang untuk persamaan garis pada ini ya yang sangat dingin ya, sangat dingin ya, sangat dingin. Nah, coba kita lihat dulu ya, sangat dingin. Ini kita lihat ya nilainya itu di sini ya. Kita lihat yang nilai membership functionnya itu satu ya, ini ya satu ya. Dari mana ke mana satu itu? Ini ya, yang ini ya sampai 30. Jadi kita bisa bilang bahwa
selagi X-nya itu kecil atau kecil sama dengan 30, maka membership fungsinya itu adalah satu ini ya. Nah, makanya sini X kecil sama dengan 30, membership fungsinya itu adalah 1. Kemudian, nah di sini kan ada segitiga ini ya dia ya. Ini ada segitiganya sini dari 30 sampai 32 nih. Dari 30 sampai 32 ini, dari 30 sampai 32 ini kan bentuknya segitiga siku-siku ya. Nih. Ini ya, bentuknya segitiga siku-siku. Nah, kita ingat bahwa nih ada rumus persamaannya di sini. Kalau bentuknya segitiga seperti ini ya, segitiga kalau seandainya tiga-tiganya ngadapnya sebelah kiri ya dari yang ini, maka garis yang ini persamaannya itu adalah X kurang A. Ini B ya, tengah-tengahnya nih, B ya nih, A, B, C. Ini tengah-tengahnya adalah B. Sehingga rumusnya kalau kita ingin mencari garis yang ini ya, garis yang ininya, rumusnya itu adalah X kurang A per B kurang A. X itu yang mana ya? X itu ya tergantung kalau dia misalnya X-nya di sini. Pokoknya dia di dalam rentang ini, dalam wilayah A sampai B ini ya. Dalam wilayah A sampai B. Jadi kita misalnya ingin mencari yang ini ya. Ingin mencari yang ini. Jadi rumusnya itu adalah X kurang A per B kurang A. Untuk wilayahnya itu dari A. X besar dari A, kecil dari B gitu ya. X besar sama dengan A, X kecil sama dengan B. Jadi kita mencari garis ini rumusnya ya. Nah, misalnya kalau kita punya bentuk segitiganya seperti ini ya. Nah, jadi kasus kita yang ini yang sangat dingin tadi ini, yang sangat dingin itu ini yang sangat dingin itu bentuk segitiganya ini kan ya, segitiga siku-siku yang ini ya. Berarti kita mencari ini, mencari garis yang ini nih. Cari garis yang ini ya. Nih. Kita mau cari tahu garis yang ini nih. Nah, sehingga ini rumusnya. Ini kan wilayahnya dari B sampai C ya. Nah, sehingga rumusnya itu adalah C kurang X per C kurang B. X-nya di mana ya? Di sini X-nya itu ya berada di antara B sama C. Jadi rumusnya itu adalah ini ya, C kurang X per C kurang B. Untuk wilayahnya itu adalah dari B sampai C. Nah, jadi kalau untuk yang contoh kita tadi ini, kan bentuknya segitiga ini ya, segitiga yang kita mau cari ininya. Kita mencari ininya, sehingga rumusnya itu adalah ini ya, C kurang B, C kurang X per C kurang B ya. Jadi kita mencari yang ini nih, rumusnya ya, C kurang X per C kurang B ya. Nah, yang mana sih C kurang X-nya? Nah, ini ya. Nanti C-nya ini adalah 32 ya. Berarti sini adalah 32 kurang X per mulai dari mana? Iya nih, C kurang B. 32 kurang 30 kan 2 ya. Nah, ini. Jadi persamaan garis yang ini ya, ini tadi ya kalau kita mau cari ini adalah ini ya. C kurang X, ya ini 32 kurang X dibagi dengan C kurang B, 32 kurang 30, 32 ya. Ini itu wilayahnya mana? Wilayahnya ini ya, dari 30 nih. Kalau kita lihat tarik ke atas kan ini ya, 30 sampai 32. Jadi X kecil sama dengan 32, besar sama dengan 30 ini ya. Terus kalau dia lebih dari 32 ya, nih, lebih dari 32 berarti dia itu adalah 0 ya, nih. Membership fungsinya 0. Kalau untuk yang sangat dingin, kalau nilainya itu besar dari 32, maka dia itu adalah 0. Jadi kalau seandainya ada suhu besar dari 32, itu membership fungsinya 0 untuk sangat dingin ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita yang ke daerah yang dingin lagi ya, persamaan grafik untuk representasi yang dingin ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita ada segitiga ya, di sini nih. Ini ada segitiga ya. Nih ada segitiganya ya. Oke, jadi trapesium itu kan terdiri dari apa? Persegi sama segitiga-segitiga ya. Nah, ini kita mulai dari segitiga yang ini dulu nih. Segitiga yang ini. Nih ya, segitiga yang ini. Nah, rentangnya dari 30 sampai 32 ya. Nah, jadi kalau X dia rentangnya di sini 30 sampai 32, maka
persamaan garis ini adalah apa? X kurang A ya, dibagi B kurang A. Jadi sini X kurang 30 dibagi B kurang A. B kurang A ya 30 kurang 32 kurang 30 nih ya. Jadi X kurang 30 ya. Jadi X kurang A dibagi dengan B kurang A. B-nya kan 32 ya. 32 kurang 32. Sehingga persamaan garisnya ini adalah X kurang 30 dibagi 2. Untuk rentangnya itu adalah X kecil dari 32, kecil sama dengan 32, X besar sama dengan 30 ini ya. Selanjutnya, nah kita lihat di sini, rentang dari 32 sampai ya, sampai 35 itu membership functionnya itu adalah 1 ya nih. Dari 32 sampai 35 membership functionnya itu adalah 1. Nah, kemudian di segitiga ini lagi ya, segitiga yang sebelah sini lagi yang rentangnya dari 35 sampai 37. Nah, maka kita cari persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini adalah ini apa? C kurang X ya. C kurang X dibagi dengan C kurang B. Nah, ini C-nya kan 37 ya, berarti 37 kurang X dibagi dengan 37 kurang 35 2 ya. Sehingga persamaan untuk rentang dari 35 di segitiga ini ya. Yang ini, garis yang ini ya. Garis ini berarti 37 kurang S bagi 2 untuk rentangnya dari 35 sampai 37. Seperti itu. Ini representasi untuk yang dingin. Nah, bagaimana representasi yang normal ya? Sama ya. Normal kita cari dulu segitiga yang ini ya. Karena kan trapesium itu kan bentuknya ini ya. Oke, saya gambarin aja. Oke, di sini saya gambarin ya, ini kan ya bentuknya trapesium ini ya. Sehingga ini kan ada 3 wilayah nih. Ada 3 wilayah, maka representasinya itu anggap aja ya tadi itu di sini 35 ya, masalah ya. Tadi 35 ya, oke. Sini 37. 37, di sini 40, di sini 42 ya. Nah, jadi kita yang ini ya, kita untuk kita representasi yang garis ini. Nah, ini kita ini ya, kita cari ini terus apa sih persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya tadi ingat ya, yang kalau ini apa? X kurang A ya, berarti X kurang 35 dibagi dengan B kurang A. 37 kurang 35, 2 ya. Nah, jadi persamaan garis yang ini ya, persamaan garis ini adalah X kurang 35 bagi 2 untuk wilayahnya itu adalah ini ya, S kecil dari 37 besar sama dengan 35. Nah, untuk yang dari 37 sampai 40 ya, kita lihat nih, di sini kan membership fungsinya adalah 1 ya, di garis ini. 1 kan? Nah, jadi di sini berarti untuk wilayahnya X kecil sama dengan 40, besar sama dengan 37, membership fungsinya adalah 1. Nah, bagaimana wilayah yang ini? 40 sama 42. Nah, ini berarti kita mau cari yang ini ya. Mau cari yang ini kan? Mau cari yang ini, kita masih ingat ya rumusnya C kurang X ya, C-nya ya. C-nya adalah 42. C kurang X dibagi dengan C kurang B. 42 kurang 40, 2. Jadi persamaan garis ini untuk kita menentukan membership functionnya ya, ini adalah berapa nih? 42 kurang X bagi 2 untuk areanya itu adalah S kecil sama dengan 42, besar sama dengan 40. Misalnya kalau kita punya nilai ya, nilai 41. 41 ini berapa sih membership functionnya? Nah, makanya kita masukkan ke persamaan yang ini. Nih, persamaan yang ini ya, tinggal 42 kurang 41 bagi 2. 42 kurang 41, 1 ya. 1 bagi 2, 0,5. Sehingga
41 itu membership functionnya itu adalah 0,5. Jadi bisa kita katakan misalnya anggap aja ini suhu apa nih? Suhu apa tadi nih? Suhu normal ya. Suhu normal dari suhu normal. Nah, sehingga 42 itu, suhu 41 itu bisa kita katakan kalau dia itu adalah normal dengan membership functionnya 0,5 seperti itu ya. Tuh. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini orangnya apa sih? Jadi berkurang dari 14 jadi 11. Oke, ini ya tadi ya, ada normal. Oke, kemudian yang panas ya, sama juga yang panas ya. Yang panas karena di sini ada segitiga, jadi kita cari di sini dulu ya yang persamaan garis. Persamaan garis yang ini ya. Ini yang rentangnya dari ini 42 sampai 40 ya di sini ya. Sorry, 40 dan 42 nih. Berarti kita cari segitiganya di sini ya, berarti persamaan garis ini. Berarti caranya ya sama tadi ya. Kalau yang sebelah sini berarti apa? X kurang A dibagi dengan B kurang A ya. X-nya ya berarti X kurang berapa nih? A-nya ini ya, X kurang 40 dibagi dengan 42 kurang 40 ya. Ini X kurang 40 per 2 untuk wilayahnya itu adalah 40 sampai 42. Sama juga yang ini ya, berarti dari rentang 42 sampai 45 membership function itu udah 1. Makanya kita kasih sini 1 untuk rentang dari 42 sampai 45 nih. 42 sampai 45 kan 1 ya nih. Kemudian untuk yang ini nih, sebelah sini nih, kita hitung nih yang persamaan yang ininya. Berarti ini rentangnya dari 45 sampai 47 ya. X kecil sama dengan 47, X besar sama dengan 45 ya. Berarti persamaan garisnya ini, yang ini gimana nih caranya? Berarti C kurang X dibagi dengan C kurang B ya. C-nya 47. Berarti 47 kurang X dibagi dengan 47 kurang 45 ya. Berarti 47 kurang X bagi 2 ya. Untuk rentangnya 45 sampai 47. Seperti itu ya. Kemudian yang sangat panas. Sangat panas. Nah, berarti kita lihat di sini kalau dia ini ya. Ini ada segitiga ya. Ini ada segitiga yang ini rentangnya dari 45 sampai 47 ya. X kecil sama dengan 47, X besar sama dengan 45 nih segitiganya ya. Ini. Nah, ini segitiganya ini kita cari ya. Ini berarti X kurang A per B kurang A ya. X kurang A berarti X kurang 45 per 47 kurang 45. Berarti X kurang 45 per 2 untuk rentangnya ini dari 45 sampai 47. Nah, kita lihat lagi di sini. Kan yang ini kan bentuk representasinya bahu ya. Bahu jadi dari sini dari 47. Jadi dia ini membership functionnya 1 dengan nilainya ini ya, kalau seandainya lebih dari 47 ke atas ya, berarti itu sama dengan 47 ke atas. Ini bisa dikatakan bahwa dia itu adalah 1. Ini 47 ke atas itu membership functionnya 1. Oke, ini kita sudah membuat persamaan garis untuk input ya. Selanjutnya nah, ini untuk input kelembapan. Caranya sama ya. Di sini kita tentukan persamaan garis untuk yang sangat kering, normal, lembab, dan sangat lembab. Coba kita lihat untuk yang lembab mulai sangat kering aja ya. Nih. Sangat kering, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Sangat kering ya, berarti kalau seandainya rentangnya dari 0 sampai 30 atau bisa kita tulis seperti ini. Kecil sama dengan 30 ya. Nah, kecil sama dengan 30 maka membership functionnya itu adalah 1. Nah, kemudian kita punya segitiga yang ini ya. Kita mau cari garis yang ini itu tuh berapa sih persamaan garisnya? Nah, ini kita bisa gunakan apa? C kurang X per
C kurang B. Ya, ini C-nya ini adalah 40, sehingga sini 40 kurang X per 40 kurang 30, 10 ya. Jadi sini 40 kurang X per 10 dengan rentangnya itu adalah 30 sampai 40 ini ya. Kemudian yang kering ini, yang kering kita lihat di sini ini ada segitiganya. Ada segitiganya. Jadi dari rentang 30 sampai 40. Dari rentang 30 sampai 40 ya untuk kering. Kita cari persamaannya berarti X kurang A ya, X kurang 30 dibagi dengan 40 kurang 30. Berarti X kurang 30 per 10 untuk rentang 30 sampai 40 X-nya ya. Kemudian kita lihat yang di atasnya nih. Oh, berarti rentang dari 40 sampai rentang 45 ya, membership fungsinya adalah 1. Kemudian nih ada segitiga ini nih yang sipit nih. Ini ya rentangnya dari 45 sampai 50 nih. Kita cari persamaan garisnya. Persamaan garisnya itu ya ini harus ingat ya, berarti ini C kurang X per C kurang B ya. Berarti 50 kurang X dibagi dengan 50 kurang 45. Jadi 50 kurang X per 5 dengan rentang, untuk rentang nih kalau X-nya itu berada di 45 sampai 50. Nah, coba kita tes ya. Misalnya tadi kan uji kasus kita tadi kan kita punya uji kasus kita tadi katanya kelembapannya itu adalah 46,3%. Masih ingat ya tadi ya uji kasus tadi? Mana tadi kita lihat? Uji kasusnya. Nih, input suhu 36, kemudian uji kasus ya dengan input suhu 36 dan kelembapannya 46,3%. Nah, coba kita balik lagi yang untuk input suhu ya. Coba kita tes. Misalnya kita tadi kan punya kata uji kasusnya tadi kan suhunya 36 ya. 36 itu kan beradanya di sini ya. Nih, di sini. Di sini kan beradanya. Nah, kita mau menghitung berapa sih suhu 36 ini membership functionnya, tapi kita lihat di sini. Oh, ternyata 36 ini memotong representasi untuk garis yang normal, memotong representasi untuk garis yang dingin juga gitu. Oke, berarti kita tes ya untuk yang dingin sama yang normal karena dia memotong garis ini. Yang ini. 36 itu ternyata masuk ke normal juga, masuk ke dingin juga ya. Nah, kita hitung membership functionnya. Oke, 36 berarti kita cari di sini rentang dari 35 sampai 37. Berarti kita menggunakan rumusnya ini nih. 37 kurang X per 2 ya. Kita coba ya. 37 kurang 36 1 ya, bagi 2 berarti 0,5, sehingga 36 itu bisa kita katakan membership functionnya itu adalah 0,5 untuk dingin gitu ya. Jadi 36 itu bisa kita katakan yaitu dingin dengan membership functionnya adalah 0,5 ya. Oke. Nah, karena dia memotong garis di normal juga, makanya kita hitung. Nah, normal. Kita cari yang normal ini ya, normal ya. Dengan rentangnya itu adalah 35 sampai 37. 35 sampai 37 ya. Nih. 35 sampai 37 ini. Berarti kita menggunakan rumus ini ya. X kurang 35 per 2 ya. Berarti ini kita masukin 36. 36 kurang 35 per 2. Setengah juga ya, setengah. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa suhu 36 itu adalah 0,5 membership functionnya untuk dingin juga, kemudian 0,5 membership functionnya adalah untuk normal juga seperti itu. Jadi 36 itu mempunyai dua nilai ya dia. Bisa kita katakan dingin, bisa kita katakan normal. Dengan membership functionnya sama gitu. Sama-sama 0,5 ya. Oke, kita balik lagi yang ke kelembapan tadi. Ini ya. Kita masuk lagi ke yang kelembapan. Oke, tadi sudah sampai mana tadi ya? Sampai ini ya. Sampai yang kering ya. Nih. Oke, coba kita yang normal. Ini normal. Oke, kita punya segitiga sebelah sini ya. Yang rentangnya itu dari 45 sampai 50 ya. Berarti di sini X kurang A per B kurang A ya. Berarti X kurang 45 per 50 kurang 45 ya. Ini X kurang 45 per 5 nih untuk rentang 45 sampai 50 ini ya. Kemudian kita lihat di sini. Oh, ternyata rentang dari 50
sampai 60 itu membership functionnya normal itu adalah 1 ya, artinya suhu 50 sampai 60 itu kita katakan normal dengan membership functionnya 1 gitu. Jadi nggak bisa kita nggak bisa kita ragukan lagi, dia itu udah 1 gitu tuh tepat gitu. Jadi 50 sampai 60 itu adalah normal. Nggak bisa kita katakan kalau dia itu lembab, nggak bisa ya, karena kan membership functionnya 1, artinya dia udah mutlak gitu kan. Kemudian ini segitiga yang sampingnya lagi ini yang dari 60 sampai 70 ini rentangnya kita cari ini ya persamaan garisnya. Jadi ini adalah C kurang X per C kurang B ya. Berarti 70 kurang X per 10 ya. Untuk rentang 60 sampai 70. Nah, kemudian untuk yang lembab sama ya. Kita cari yang segitiga ini. Rentangnya 60 sampai 70 ya. Berarti ini adalah X kurang A per B kurang A. Ya. Jadi X kurang 60 per 10 ya. Untuk rentangnya dari 60 sampai 70. Kemudian yang ini. Nanti dari rentang 70 sampai 80 ini membership functionnya adalah 1. Jadi suhu 70 itu sudah mutlak bahwa dia itu adalah lembab. Jadi kita nggak bisa bilang 70 itu normal, enggak. Jadi 70 itu mutlak lembab ya, karena membership functionnya adalah 1. Kemudian yang segitiga yang ini lagi ya, sebelah ini yang rentangnya dari 80 sampai 90. Ini berarti rumusnya adalah C kurang X per C kurang B. Berarti 90 kurang X ya per 10 untuk rentangnya 80 sampai 90. Nah, yang sangat lembab ya, kita lihat di sini ada segitiga ya, sebelah sini ya, segitiga sebelah sini. Rentangnya dari 80 sampai 90 ya, berarti ini apa? X kurang A, berarti X kurang 80 dibagi dengan B kurang A, 90 kurang 80. Berarti X kurang 80 per 10 ya. Nah, rentangnya 80 sampai 90. Nah, kemudian di sini ini kita lihat besar sama dengan 90 sampai 100. Nih, 90 nih ya. Besar dari 90 ini ya membership fungsinya adalah 1 ya, nih seperti itu. Nah, uji kasus tadi katanya kelembapannya itu adalah 46,3 ya, kita coba bukan 46,3. Nah, ini 46,3 itu di sini ya. Nih, 46,3 itu di sini ternyata dia itu memotong garis ya, memotong garis normal dan memotong garis wilayah kering ya. Oke, jadi kita cari di sini normal dan kering. Nah, ini ya. Kita coba yang kering dulu ya. Rentang 45 sampai 50, 46,3 itu kan berada dari 45 sampai 50 ya. Nah, ini ya. Berarti kita gunakan rumus yang ini nih untuk yang membership function yang kering nih ya. 46,3 berapa? Berarti di sini 50 kurang X per 5. Jadi 50 kurang 46,3 per 5 sama dengan 0,74. Kemudian 46,3 ini kan memotong garis normal juga ya. Ini yang normal, representasi normal. Nah, kita cari di sini. Berarti rentang ini ya, 45 sampai 50 ini. X kurang 45 per 5. Berarti sini 46,3 kita kurang dengan 45 per 5 sama dengan 0,26. Jadi bisa kita bilang di sini bahwa suhu 46,3 itu kita katakan kering dengan membership functionnya itu adalah 0,74. Kemudian suhu 46,3 itu bisa kita katakan normal dengan membership functionnya itu adalah 0,26. Kalau kita lihat di sini kan berarti suhu 46,3 ini cenderung ke arah kering ya, karena kan membership functionnya itu lebih tinggi ya, 0,74 dibandingkan dengan 0,26 ini. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita simpulkan. Tadi kan sudah kita hitung ya. Sudah kita hitung tadi untuk uji kasus tadi ya yang suhu 36 tadi, ternyata suhu 36 itu tadi masuk ke wilayah dingin ya dengan membership functionnya 0,5, masuk ke wilayah normal dengan membership functionnya 0,5, kemudian sama tadi kayak kelembapan 46,3% sudah kita hitung ya, yaitu masuk ke kering dengan membership functionnya itu 0,74, masuk ke normal dengan membership functionnya itu adalah 0,26 ya. Ini sudah kita buat kesimpulannya.
Nah, selanjutnya fuzzy rule. Jadi kita kan sudah punya rule ya. Ini rule yang sudah kita bikin ya. Ini rule-nya ada 25 rule ya. 25 rule. Nah ini yang rule pertama nih. If kelembapan sangat kering dan suhu sangat dingin, then output PWM sangat lambat. Nah, coba kita lihat tadi. Kita lihat tadi di kesimpulannya, kalau seandainya suhu 36 itu masih sangat dingin, itu kan dia itu bukan sangat dingin ya. Nah, jadi membership functionnya itu kan 0 ya. Sama juga yang kelembapan sangat kering, membership functionnya kan 0 ya. Nah, jadi di rule ini jadinya apa nih? Kan kita pakai rumus minimum ya, minimum 0 sama 0 sama dengan 0. Nah, jadi kalau seandainya ada nilai 0 ya nggak usah kita ini ya, nggak usah kita eksekusikan. Kalau ini kan sama juga nih, if kelembapan sangat kering dan suhu dingin, then output PWM sangat lambat. 0 juga ya. Ini kita lihat tadi kesimpulannya tadi ya. Ya, if kelembapan sangat kering dan suhu dingin. Oke, nah suhu dingin tadi kan 0,5 ya. 0,5, kelembapan sangat kering itu kan 0. Kalau diambil minimum kan 0 juga kan. Kemudian ini juga sama. If kelembapan sangat kering dan suhu normal, normal kan tadi suhu normal kan 0,5 ya nilainya ya. Kemudian sangat kering itu adalah 0. Kalau diambil minimumnya kan ya. Oke, dan seterusnya sama nih. Hasilnya 0 juga nih. Nah, kita lihat di row mana sih yang ada nilainya. Nah, ini ya. If kelembapan kering dan suhu dingin, dan PWM lambat. Kita lihat kelembapan kering tadi itu, kelembapan kering itu berapa sih? 0,74 ya. Nah, ini ya. Kelembapan kering tadi kan 0,74. Suhu dingin tadi kan 0,5 ya. Kita ambil nilai minimumnya. Nilai minimumnya berarti 0,5. Sama ini juga ya. Kelembapan kering 0,74. Suhu normal 0,5. Kita ambil minimumnya 0,5. Nah, ini rule 9. Kelembapan kering 0,74. Suhu panas, kita lihat. Suhu panas tadi berapa sih? 0 ya, lebih fungsinya 0. Karena kan 36 itu bukan bagian dari suhu panas ya. Nah, ini kering 0,74. Panas itu 0, maka minimumnya itu adalah 0. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini coba R12, if kelembapan normal dan suhu dingin. Nah, kelembapan normal tadi berapa? 0,26 ya nilainya ya. 0,26, suhu dingin berapa? 0,5 ya. Maka kita ambil minimumnya 0,26. Kemudian, ini if kelembapan normal dan suhu normal. Nah, jadi tadi suhu normal itu nih ya 0,5. Kelembapan normal itu 0,26 ya, berarti kita minimumnya adalah 0,26. Oke, coba R14. If kelembapan normal, suhu panas, dan PWM sangat cepat. Coba, kelembapan normal itu 0,26. Suhu panas itu 0, maka minimumnya itu adalah 0. Nah, dan terus seterusnya ya kita coba. Ternyata yang punya nilai itu ya ini, yang rule 7, rule 8, rule 12, rule 13 yang ada nilainya ya. Ada nilainya nih. Oke, kita dapat ada 4 rule ya yang ada nilainya. Tapi tetap kita cobakan semua rule tadi ya. Kita cobakan semua rule ya. Karena kan ini ya, saya balik lagi ke sini. Seperti yang dingin tadi kan, dingin tadi tuh 36 itu kan masuk ke dingin 0,5, masuk ke normal 0,5 membership functionnya. Selainnya kan dia 0, tetap kita beri nilai 0 ya, tetap kita beri nilai 0. Sama juga nih yang kelembapan juga ya. Selainnya kalau dia nggak masuk ya, tetap kita beri dia nilai 0. Sehingga saat di fuzzy rule ini ya,
Kalau ini tetap kita cobakan satu-satu, meskipun seperti ini ya, kelembapan sangat kering kan dia nggak masuk ya ke dalam sangat kering, tapi tetap kita jalankan rule-nya. Jadi di sini nilainya adalah 0 gitu. Kemudian sangat dingin, meskipun suhu 36 tadi itu kan bukan masuk sangat dingin, tapi kan dia punya nilai 0 ya untuk sangat dingin, tetap kita eksekusikan. Jadi sini 0, 0, maka hasilnya 0 seperti itu. Oke, sudah kita cobakan semuanya ini. Ini ya, jadi kita dapatkan ada 4 rule ya, R7, R8, R12, R13. Selanjutnya, oke. Kesimpulan dari Fuzzy. Nah, tadi ya ini R7, R8, R12, R13 ya. Di R7 tadi, if kelembapan kering and suhu dingin, then outputnya itu lambat ya. Makanya nilainya itu adalah tadi ya nilainya 0,5 ya tadi kan. Karena kan kelembapan kering berapa tadi? 0,74 ya. Suhu dingin membership functionnya 0,5. Kita ambil yang minimumnya, maka nilainya adalah 0,5. Sama juga ya, kelembapan kering, suhu normal, kering tadi 0,74, normal itu adalah 0,5, kita ambil minimumnya 0,5. Kelembapan normal 0,26 ya, suhu dingin 0,5, kita ambil minimumnya 0,26. Ini juga ya, if kelembapan normal 0,26, suhu normal 0,5, jadi kita ambil minimumnya yaitu 0,26. Nah ini kesimpulannya tadi ya, if kelembapan kering dan suhu dingin, dan outputnya PWM lambat. Ini juga ya, suhu yang R8, if kelembapan kering, suhu normal, dan outputnya PWM lambat. If kelembapan normal dan suhu dingin, dan outputnya ini ya, PWM lambat, dan ini R13, suhu ke-13, if kelembapan normal dan suhu normal, dan outputnya adalah PWM sangat lambat. Nah, ini kita sudah dapat kesimpulannya. Nah, tapi ini ada 4 kesimpulannya, bingung kan masuk yang mana? Nah, makanya kita hitung pakai ini. Nah, ini ada persamaan garis output. Tadi kan kita output sudah kita bikin ya gambar representasi outputnya. Nah, di sini sama ya untuk suhu normal tadi kan sudah kita gambarkan ya. Nah, coba kita mulai di sangat lambat. Berarti suhu kecil dari 26, membership functionnya 1. Berarti untuk yang garis yang ini, berarti rumusnya apa tadi? C kurang X per C kurang B. Berarti 51 kurang X per 51 kurang 26. Berarti ini 51 kurang X per 25 untuk rentangnya 25 sampai 26 sampai 51. Sama juga ya untuk yang lambat ini berarti kita cari yang segitiga ini. Berarti rentang dari 26 sampai 51 ya. Berarti garis yang ini berarti sini apa? X kurang A, berarti X kurang 26 per 25 ya, 51 kurang 26 untuk rentang ini ya. Kemudian suhu dari, nilai output yang ini ya, 51 sampai 81, kita katakan yaitu adalah, membership functionnya adalah 1. Nah, untuk segitiga yang ini, yang rentang dari 81 sampai 102, berarti ini C kurang X ya, berarti 102 kurang X per 102 kurang 81. Dan seterusnya ya, ini tadi kan kalian sudah paham ya. Ya, seperti yang tadi. Cuma karena kan di step yang awal-awal itu kita kan harus menggambarkan representasi grafik ya untuk input maupun untuk output. Nah, ini adalah representasi grafik untuk output, di mana katanya kalau lambat itu rentangnya dari 0 sampai 51. Lambat itu dari 26 sampai 102. Normal itu 81 sampai 153. Cepat itu 132 sampai 204. Sangat cepat itu dari 183 ke atas. Nah, tapi kan dia itu memiliki membership function yang berbeda-beda ya, makanya kita menggambarkan persamaan garis untuk grafiknya ini. Nah, seperti yang ini ya, yang untuk si sangat cepat nih. Berarti dari rentang 183 sampai 204 ya, kita cari. Berarti di sini X kurang A, berarti X kurang 183 per 204 kurang 183. Jadi X kurang 183 per 21
untuk ini ya, rentang 183 sampai 204. Nah, coba misalnya saya itu punya inputannya itu adalah ini ya, 185 deh ya, 185 nih. Berarti di sini ya. Nah, di mana 185 itu kan dia memotong garis sangat cepat juga. Dia memotong garis cepat juga gitu kan. Nah, itu berapa Mercy function-nya? Bisa kita hitung lewat persamaan ini ya. Nah, jadi kita sudah membuat persamaan garis output ya. Nih, kita sudah menggambarkan grafik output. Kemudian oke, nah langkah selanjutnya masukkan ke fuzzy rule. Masukin ke fuzzy rule ya. Nah, jadi kan kita tadi sudah punya nilai ya, nilai dari kesimpulan-kesimpulan tadi kan dari R7, R8, R12, R13. Nah, ini ya. Jadi coba kita lihat nih R7 itu masuk ke outputnya itu PWM lambat dengan membership function itu adalah 0,5 ya. Coba kita lihat lambat ini nih lambat ya, lambat ini lambat katanya membership function itu adalah 0,5 itu yang ini ya. Kita tarik garisnya untuk di sini, kita tarik garisnya. Oke, kita tarik garisnya di sini ya. Oh, ternyata dia ini di sini nih. Dari sini, kemudian kita, oke, nah kita ini yang garis hijau tadi ya. Garis hijau tadi. Nah, jadi untuk alfa 0,5 PM lambat, kita cari nilai A-nya ini. Kita cari nilai A-nya. Nih. Kita cari nilai A-nya. Tadi kan di sini apa nih? Oke, kita lihat tadi di 26 ya, di 26 ya, 26. Nah, berarti di sini itu 26 ya. Nah, kita mau cari yang ini, kan kita garisnya ini ya. Dia ini membership fungsinya 0,5 di daerah yang lambat ya, lambat ini. Oke, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, kita mau cari A-nya. A ini berapa ya? Jadi A ini wilayahnya itu berada dari 26 sampai 50 ya tadi ya. 26 sampai 50 ya 26 sampai 50 ya. Ya enggak tadi kalau gambarnya. Nah, ini ya. Oh, 26 sampai 51 ya. 26 sampai 51 ya. Nah, jadi kita mau cari berapa sih nilai A ini? Berarti rumusnya adalah apa? X kurang A. Berarti ya ini ya. A kurang X kurang A. Sorry, maksudnya A ini. Entah kenapa dia kasih namanya A. Nanti jadi bingung ya. Ya, anggap aja X ya. Ini ya. X ya. Nah, ini. X kurang A per 51 kurang 26. Berarti di sini kita mau cari nilai ini ya, X-nya berapa sih ini? X-nya berapa ini? Berarti di sini X kurang 26 per 25 sama dengan 0,5 ya. Kalian bisa lah cari sendiri ya ini ya. Berarti X-nya itu adalah 38,5. Sehingga nilai di sini nih, nilai sini adalah 38,5. Kemudian, nah garis yang ini ya, karena kan 0,5 itu kan memotong ini ya. Nih, jadi kita cari di sini lagi, yang di bawah ini. Ini berapa nih? X-nya di sini itu berapa? X-nya di sini. Nah, ingat ya, berarti di sini adalah C kurang X per C kurang B ya. C-nya ini berapa sih? 102 ya. 102 kurang X per 21. Ini ya. 102 kurang X per 102 kurang 81 ya. Jadi 81 ya. 21 berarti 102 kurang X per 21 sama dengan 0,5 ya. Dapatnya X-nya sini adalah 91,4. Berarti di sini nilainya 38,5 sama 91,4 ya. Gitu.
Selanjutnya, kita cari lagi untuk R8. R8 itu R8 ini sama ya, PWM lambat. PWM lambat di sini. Sama dia, jadi nggak perlu kita cari lagi ya, sama ya. Ya, nih, PWM lambat dengan nilai 0,5 ya, sama aja yang sama yang ini ya, R7. Saya nggak kita cari lagi. Kemudian yang R12 ya, PWM lambat dengan nilainya adalah 0,26. Berarti 0,26 di mana? Di sini ya. Di sini 0,26. Nih, 0,26 di sini ya. 0,26 di sini. Kita tarik garis sini. Ini kan kategori lambat ya. Di sini lambat. Kemudian nomor funksi tadi ini 0,26. 0,26 ya. Kita tarik garis sini. Kita tarik garis ke bawah ya. Nah, kita mau cari X yang ini sama nyari X yang ini ya. Berarti coba saya putar dulu ya. Oke. Oke, nah ini sama ya yang cara yang ini ya. Berarti di sini kita cari apa? Berarti kita cari yang ini ya. Yang ini kan. Yang ini kan garis yang ini nih. Berarti caranya apa tadi ya? X kurang A berarti X kurang 26 per 25. Cari deh berapa itu. Kemudian yang ini ya sama ya. Yang ini tadi caranya C kurang X per 21 ya. Berarti 102 kurang X per 21 sama dengan 0,5. Carilah itu berapa. Oke, selanjutnya ini sini ada PWM sangat lambat ya, sangat lambat. Di sini 0,26. Kita tarik garis di sini. 0, ini ya. 0,26. Kita tarik garis di sini. Ini kan sangat lambat yang ini ya. Dengan nilainya itu adalah 0,26. Kita tarik di sini. Garis 0,26 dari sini set bawah. Berarti kita mau tahu gitu kan, kalau ini kita sudah tahu nih 0. Nilai ini tuh berapa yang ini? Yang ini tuh yang berapa nih? Garis ini tuh berapa sih? Nah ini ya, jadi berapa nih? 52 ya, berarti 52 kurang, kita nggak sih 52 ya? Ya, 51 deh ini. Betul nggak? 51 itu berapa? Kita coba balik lagi ke gambar aslinya. Di gambar aslinya tuh 51 ya. Ini ya, 51 ya. 51 kurang X 51. Ini kan ya, kita segitiga yang ini kan. Ini. Berarti 51 kurang X per 51 kurang 26. Nih ya, berarti 51 kurang X, berarti 51 kurang X per 25 sama dengan 0,26. Nah, cari deh X-nya itu berapa. Nah, gitu ya. Sehingga X itu ya ini nilainya. Nah, sama juga yang tadi ya, ini X-nya ini yang sudah kita cari. Selanjutnya, langkah selanjutnya masukkan ke ini ya, Oke. Selanjutnya kita mau menggabungkan grafiknya. Nah, ini. Selanjutnya itu kita mau menggabungkan grafiknya. Oke. Yang pertama, grafik kita kan bentuknya ini ya, untuk yang 7 tadi ya. Yang 7 tadi bentuknya ini. Ini kan 7.
Kemudian karena rule 7 sama rule 8 kan sama nilainya ya. Nih, jadi sama, nggak kita hitung lagi yang R8-nya karena sama. Kemudian ini adalah rule 12 yang tadi ya, rule 12, ini rule 13. Kemudian kita gabungkan nih, kita gabungkan. Jadinya seperti ini. Nah, ini lihat ya warnanya ya. Yang biru tadi rule 13, yang merah ini rule 12 ya. Yang hijau ini adalah rule 7 sama rule 8 tadi kan jadi sama ya. Nah, ini kita gabungkan sehingga ini kita gabungkan ya. Kita gabungkan sehingga membentuk seperti ini. Nah, oke, sehingga membentuk seperti ini nih. Coba kalau kita garis lagi kan jadinya seperti ini ya. Nih, jadinya seperti ini. Nih, yang ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kita menggunakan metode sentroid ya dengan menghitung luas dan momen. Nah, luas dan momen. Makanya tadi kita mencari nilai x tadi gitu kan supaya kita tahu ini 0, di sini berapa tadi x-nya, ini berapa, itu tadi tujuannya. Nah, ini setelah kita gabungkan grafiknya, jadi seperti ini. Jadi ada 4 wilayah yang harus kita hitung. Berarti yang ini ya, A1 itu yang persegi ya, nih. A1. Karena kan di sini nih, yang bisa jadi ini kan ini, persegi ya. Nih, persegi, kemudian tarik garis lagi, nih. Persegi, kemudian tarik garis lagi di sini, menjadi apa? Trapesium ya, trapesium. Kemudian yang ini bisa jadi persegi ya, nih, bisa jadi persegi. Kemudian jadi segitiga. Nah, jadi dari grafik tadi kita gabungkan, jadi ada 4 wilayah yang harus kita hitung. Kita menggunakan metode depasifikasi dengan metode sentroid ya. Nah, jadi kita hitung nih. Jadi kita hitung dulu nih A1, A2, A3, A4. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode sentroid dengan menghitung luas dan momen ya. Dengan menghitung luas dan momen itu rumusnya ya. Oke, kita cari dulu nih momennya ya. Kita cari dulu momennya. Nah, ini ya momennya. Kita mau cari momennya. Makanya tadi waktu yang tadi ya sebelumnya kita mau mencari berapa sih nilai X ya itu supaya kita tahu wilayah ini berapa. Ini berapa X-nya, ini berapa, ini berapa. Dan ini hasil perhitungan kita tadi ya yang sudah kita hitung di nah ini tadi kita sudah hitung tadi nih. Nih, X yang ini 38,5. X-nya ini 91,4 itu tadi. Ini ya. Jadi di A1 kita hitung dulu yang A1 ini ya, berarti momen 1. Momen 1 berarti rumusnya kan pakai integral ya. Nah, ini kan rumusnya di sini nih. Integral dari 0 sampai 32,25 ya. Tadi kan di sini 32,25 ya. Di sini nih. Integral dari 0 sampai 32,25. Kemudian nih, dari sini kan 0 sampai 26. Kan kalau persegi itu kan rumusnya ini ya. Apa sih? Panjang kali lebar ya. Kali lebar sih. Ini integralnya itu kita nyari luas. Kan bisa nyari momen pakai integral ya. Berarti di sini integral dari 0 sampai 32,25 kemudian 0,26 Z dz ya. 0,26 nih. 0,26 ya. Jadi integral dari 0,0 sampai 32,25 terus nih 0,26 Z dz. Nah, jadi kalian bisa cari sendiri lah ya integral ya. Kemarin kan sudah saya tunjukkan ya cara nyari integral. Dan ini kan pun sudah kalian dapatkan kan di materi matematika kan. Ini cara mengintegralkan ya. Ini kalau kalian masih penasaran cari integral ya, ingat lah ya cari integral. Nih, 0 sampai 32,5 0,26 Z dz. Berarti integralnya adalah ini ya 0,26 per 2 Z kuadrat ya. Z kuadrat berarti 0,26 bagi 2 berarti 0,13 kali Z. Z-nya berarti di sini Z yang nilai 0 kuadrat dikurang dengan 0,13
dikali 32,25 kuadrat. Oh, kebalik nih. 0,13 dikali 32,25 kuadrat dikurangi dengan 0,13 kali 0 kuadrat. Itu hasil kekurangan seperti itu. Nah, kalian bisa lah ya nyarinya. Ini kan materi dasar, matematika dasar. Kemudian momen 2 artinya kita mau cari momen di wilayah A2 ya, momen di wilayah A2. Oke, di sini berarti di sini rentangnya ya, ini kan sudah kita cari ya nih. X tadi ya. 32,25 sampai 38,5 nih. Berarti integral 32,25 sampai 38,5. Nah, karena kan wilayahnya itu ini ya. Ada 2 wilayah ya. Ada 2 karena ini bentuknya ini ya. Bentuknya trapesium. Bentuknya trapesium coba ya saya buat penjelasannya. Gimana sih caranya supaya suara dari YouTube ini bisa dengar ke audiens? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Kalau kan dari YouTube ini saya coba audiensnya nggak dengar ya suaranya. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak sih caranya? Supaya suara dari YouTube ini kedengaran di audiens juga, nggak hanya di saya kedengarannya, tapi di audiens juga dengar. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Supaya kalian bisa menyimaknya sama-sama gitu. Itu ada pengaturannya Bu di Zoom-nya Bu. Kayak aktifin video dari komputer Ibu. Oh gitu. Tapi saya harus ini juga harus aturnya di ini ya. Apa namanya, saya login kemudian diatur gitu ya. Dari sini nggak bisa ya di sini. Kalau yang dari sininya? Kayaknya kalau dari YouTube-nya nggak bisa Bu. Harus komputer YouTube, komputer audio komputernya Bu diaktifin. Oh. Oke, nggak apa lah. Saya jelasin lagi. Coba saya dengar dulu ya caranya ya. Kita akan mencari momen dari A2, berarti yang garis ini. Udah bisa nggak terdengar tadi? Saya udah Bisa Bu, bisa. Bisa ya, oke. Saya ulang aja. Saya ulang ya. Kurang 91,5 kali tinggi 2. Trapesium A2 itu adalah jumlah sisi yang sejajar kali tinggi bagi cara stentroid. Kita akan mencari ya, akan menghitung luas dan momen, di mana momen itu persamaannya seperti ini dan luas itu persamaannya seperti ini. Atau untuk kita lihat bahwa untuk luas kita bisa cari menggunakan cara manual ya. Nah, seperti ini. Untuk luas A1 ya, sebelumnya kita udah punya nih titik-titiknya ya. Jadi ini kita bagi daerahnya A1, lalu yang ini trapesium kecil ini adalah A2, lalu ini adalah A3, dan selanjutnya yang segitiga ini itu adalah A4.
ya, dimana kita cari dulu luas A1, A2, A3, A4, dimana A1 itu artinya persegi ya, persegi panjang. Ini adalah 32,25 kali 0,26, ini hasilnya 8,385. Yang kedua adalah trapesium A2. Trapesium A2 itu adalah jumlah sisi yang sejajar kali tinggi bagi 2. Jumlah sisi yang sejajarnya ini ya, 0,26 tambah 0,5 ya, yang ini dikali tingginya. Tingginya berapa nih? Tingginya itu artinya 38,5 kurang 32,25 lalu dibagi 2, hasilnya ini. Luas ketiga dia bentuknya adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang di mana tingginya itu dia berapa? 0,5 dan panjangnya itu dia berapa nih? Berarti 91,5 kurang 38,5, 53 ya. Jadi ini dari sini ke sini 53 kali 0,5. Dan yang terakhir luas A4 itu adalah segitiga, di mana itu adalah 10,5. Ini lebarnya dari 102 kurang 91,5 kali tingginya 0,5 lalu dibagi 2. Lalu kita jumlahkan total dari luas 1, 2, 3, 4. Jumlahnya adalah 39,885. Nah, itulah. Nah, tadi ini ya jadi penjelasan, karena tadi kan rumus dekuantifikasi itu adalah momen dibagi luas gitu kan. Nah, jadi pertama tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini kita cari ya luasnya ya, luas A1 tadi ya, ini jadi panjang kali lebar ya, panjangnya ini 32,25, lebarnya adalah 0,26 dekat. Kemudian A2 ini bentuknya adalah trapesium ya, jadi jumlah sejajar kita kali tinggi di sisi sejajarnya ini. Ini ya 0,26, di sini 0,25, 0,26, 0,5 ya, ini sisi sejajarnya nih. Kemudian kali tingginya berarti ini berapa nih? 38,5 kurang 32,25. Nah, udah kita kali, kemudian bagi 2, itu rumus trapesium ya. Kemudian yang ini bentuknya persegi ya, sehingga lebarnya itu adalah ini 0,5. Panjangnya ini berarti nih dari 91,5 kurang 38,5. Ini hasilnya ya, ini jadi 91,5 kan kurang 38,5 itu ada 53 ya, jadi 53 kali lebarnya nih, lebarnya 0,5 ya. Jadi 53 kali 0,5 nih hasilnya. Kemudian ini A4 bentuknya segitiga ya, segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Masih ini ya, 102 kurang 91,5, 10,5 ya. Tingginya berapa? 0,5 ya, kali, kemudian kita bagi 2. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, luas A1, A2, A3, A4 kita jumlahkan. Ini adalah luas total. Selanjutnya kita hitung momen ya, momen yang disebut tadi ini luas daerah ya, karena integral berarti kan dia jumlah ya, jumlah. Nah, sekarang kita cari momennya. Gimana cari momennya? Itu adalah dengan mengintegralkan ya fungsi mu-nya tapi dikalikan satu lagi z. Contoh ya. Di sini kita akan menghitung M1. Pertama adalah garis ini ya, dari sini ke sini untuk A1, terus M2 dari sini ke sini, M3 dari sini ke sini, dan dari M4 dari sini ke sini. Nah, kita lihat M1. M1 itu kalau kita lihat dari sini ke sini, berarti X-nya ya, kita ubah jadi Z. X-nya itu adalah 0 sampai 32,25. 0 sampai 32,25. Nah, fungsi mu-nya apa nih? Ini garis lurus, berarti dia 0,26 ya. Mu sama dengan 0,26. 0,26 dikali, rumusnya tadi dikali Z. Ya, sehingga kita cari integral dari 0 sampai 32,25 dari 0,26 Z dz, sama dengan segini hasilnya. Nah, yang kedua adalah kita akan mencari momen dari A2, berarti yang garis ini dari 32,25 ke 38,5. Nah, ini dari 32,25 ke 38,5. Garisnya yang ini. Nah, garis yang ini itu kan tadi kita udah cari ya, persamaan garisnya itu masuk ke garis lambat. Yaitu kalau kita lihat dia adalah, oke, kita flashback dikit. Nah, untuk yang lambat ini ya, dia garisnya X min 26 per 25, tapi ganti X-nya jadi Z. Jadi Z min 26 per 25 ya, Z atau 1 per 25 Z
kurang 26 per 25 karena rumusnya tadi dikali dengan Z lagi. Nah, seperti itu. Ini nanti kaliin dulu ke dalam baru integralkan. Hasilnya ini. Nah, sekarang yang ketiga adalah momen untuk yang A3. Dari sini ke sini. Dari 38,5 sampai ke 91,5. Ya, dengan mu-nya apa nih persamaannya? Persamaan garis lurus yaitu 0,5 kali Z. Nah, untuk yang A4 berarti dia dari 91,5 sampai 102. Ya, dengan persamaan garisnya yang ini. Ya, persamaan garisnya yang ini adalah ini tadi dikali dengan Z. Hasilnya ini 249,375. Lalu kita jumlahkan semuanya. Oke, udah tahu ya caranya mencari momen tadi ya. Saya ulang kembali. Untuk cari momen ya yang M1 ini berarti ini ya. Berarti di sini kita wilayahnya dari mana ya? Kan kita mau cari yang ini ya. Cari yang ini wilayahnya berarti dari 0 sampai 32,25. Makanya integralnya ini dari 0 sampai 32,25 ini. Kemudian apa yang mau kita cari lagi di sini ya? Di sini 0,26 berarti 0,26 ZDZ-nya hasilnya. Kemudian yang M2 ya wilayahnya itu dari kita mau cari yang ini. Mau cari yang ini dengan wilayahnya itu yang ini 32,25 sampai 38,5. Nah, tadi sudah di flashback ya tadi ya bahwa garis ini itu adalah rumusnya itu adalah X kurang, oke, kita lihat tadi ya, kita balik ya, rumusnya itu adalah ini ya, yang lambat ini tadi ini ya, X kurang 26 per 25 nih. Untuk yang ini itu kan X kurang 26 per 25 ya. Nah, ini ya, jadi X kurang 26 per 25, tapi dia ubah bentuknya menjadi ini ya, sama aja nih. Per 25Z kurang 26 per 25Z ya. Ini hasilnya ya sudah diintegralkan. Kemudian M3 ini kan bentuknya persegi ya, dengan wilayahnya ini dari 38,5 sampai 91,5 nih ya. Integralnya dia 0,5, berarti 0,5Z dz ini hasilnya. Untuk M4 wilayahnya itu dari 91,5 sampai 102 nih. Jadi integral dari 91,5 sampai 102 ya. Jadi ini persamaannya ini tadi, persamaan ini masih ingat ya tadi ya, 102 kurang X per 21 ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Sama aja kan. Nih, 102 kurang X per 21. Nah, Z dz ya ini hasilnya. Kemudian ini adalah hasil integralnya ya, kita jumlahkan momen 1, momen 2, momen 3, momen 4 ya, kita jumlahkan hasil integralnya. Kemudian selanjutnya kita cari ya, kita lakukan defalsifikasi nih. Defalsifikasi dengan metode sentroid ya, dengan kita caranya bagi ya momen dengan luas daerahnya. Nah, jadi kita mau cari defalsifikasinya. Tadi kan ini momennya ini ya, jumlahnya ini ya 2190,80 bla 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 dibagi dengan luas daerahnya. Luas daerahnya adalah 39,885. Nah, jadi hasilnya itu adalah 54,92 ya, 54,92. Oke, saya putar lagi. Ini sepertinya ada error 0,5. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan memang dimengerti ya untuk ini dan bisa diterapkan di kasus. Nah, untuk mencari Z-nya ya, tadi menggunakan rumus ini ya, dibagi dari total momennya dibagi dengan luas totalnya. Kita dapatkan 54,9
2. Nah, seperti itu ya. Mungkin juga ada perbedaan error kali ya, karena kalau menggunakan MATLAB itu hasilnya adalah 54,4 ya. Jadi ini sepertinya ada error 0,5. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan memang dimengerti ya untuk ini, dan bisa diterapkan di kasus-kasus untuk TA-TA teman-teman yang lain, seperti untuk yang di aquaponik, lalu juga untuk yang Abdul, Alwan, dan lain-lain ya. Terima kasih, semoga video ini membantu. Cukup sekian video dari saya. Adalah A3, dan selanjutnya yang gimana mencari nilai A. Oke, kayak gini juga. Hanya mengetahui berdasarkan nilai X-nya, sekarang dibalik. Kelembaban kering dan suhu itu dia kelembaban normal di sini, lalu Oke, tadi kita sudah dapat ya hasil defalsifikasinya itu adalah 54,92 ya. Tapi kalau dihitung pakai MATLAB mungkin 54,4, mungkin ada errornya 0,5 ya, karena kan pembulatan-pembulatan itu mungkin ya. Nah, hasilnya seperti itu. Hasilnya kan masih berupa nilai ya. Nah, kan kita maunya dia itu apakah termasuk lambat kan, ini ya tadi ada rule-nya kan, if suhunya misalnya kering, terus kelembaban kering, suhu normal, dan output PWM-nya itu adalah lambat. Nah, hasil akhirnya kan kita dapat ya 54,92. Nah, kita lihat dari grafik ini 54,92 itu di mana nilainya? Ini ya, 54. Jadi ternyata ya ini 54,92 itu di sini. Nah, 54,92 itu ternyata berada di area lambat nih, lihat ya. Kalau tadi kan hasil kesimpulannya itu masih ada ini ya, rule 78 bilangnya lambat, rule 13 ini ya sangat lambat gitu kan. Jadi kan ini tadi hasil kita tadi nih ya, PWM lambat, rule 7 sama rule 8 sama rule 12 ngatainnya kesimpulannya lambat. Rule 13 sangat lambat, kan bingung ya. Nah, makanya tadi sudah kita lakukan defalsifikasi, hasilnya itu adalah 54,9. Kemudian kita cek lagi di grafik output, 54,9 itu berada di mana? Berada di sini nih ya. 54,9 itu berada di sini nih. Berada di rentang 51 sampai 81 ya. Nah, ternyata di sini nih. Nah, jadi mutlak dia itu adalah dengan membership function itu adalah 1 ya, di sini 1. Nah, sehingga hasil kesimpulan akhirnya itu adalah bahwa outputnya itu adalah PWM lambat, seperti itu ya. Nah, ini ya, nilainya tadi 4,9 itu berada di sini. Jadi dia adalah outputnya itu adalah lambat dengan membership function itu adalah 1 ya, udah mutlak 1 lambat gitu. Oke, gitu ya. Nah, itu udah lebih detail ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, silakan mengenai metode Fazli Mamdani tadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan, atau sudah clear rasanya. Gimana? Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang pertanyaan sekitar metode Fazli Mamdani ini? Udah clear ya, karena videonya dibuat sedetail mungkin ya, jadi kalau sudah paham, paling yang jadi PR-nya itu adalah ini ya, menentukan ini ya, input ya, klasifikasi input, misalnya kalau normal itu rentang nilainya berapa gitu kan ya. Kemudian terus apa lagi nih PR-nya yang susah? Ini ya, mungkin integralnya gitu kan ya, tapi ya bisa lah kalian, kan integral biasa itu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan kuliahnya. Ini kuliah kita 14 ya, masih ada utang 1 kali pertemuan 15. Nah, jadi ini PR-nya saya mundurkan ya. Jadi sampai hari Sabtu ya, pengumpulannya hari Sabtu, PR-nya yaitu penerapan proyek kalian ya, hitung manualnya dengan menggunakan metode Fazli Mamdani atau Tsukamoto. Jadi pilih salah satu gitu. Nah, itu PR-nya dimundurkan sampai hari Sabtu pengumpulannya. Jangan lupa
Proyeknya ya nanti di pertemuan pekan 16 nanti ini setelah Lebaran pekan 16 kita akan ada presentasi proyek akhir ya, karena kan sistem pakar ini nggak ada UTS tertulis ya, yang ada itu adalah kita berbasis proyek, jadi nilainya itu ya berdasarkan proyeknya itu, jadi kalian harus lakukan sebaik mungkin lah supaya nilai sistem pakarnya itu baik ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya, dari 14 orang jadi 10 orang. Tapi yang pasti absennya selalu penuh ya, saya heran gitu kan ya, bergabung separuh tapi absennya penuh. Oke lah, saya cukupkan, ini nanti recordnya saya share lagi ya. Oke, terima kasih sudah bergabung, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.